Barah sudah siap berangkat, pakaian pun sudah rapi, tetapi saat hendak keluar dari kamar anak-anak, ia tiba-tiba saja terpikirkan sesuatu. Dasi yang sudah melingkar dengan benar di leher ditariknya kembali. Pria itu keluar, menghampiri anak dan istri yang sudah menunggu di meja makan. "Bisa tolong pakaikan?" tanyanya, menyodorkan kain panjang itu pada ibu dari anak-anak, Anisah, yang tengah berdiri dan baru selesai meletakkan gelas berisi air putih, menoleh lalu menatap tajam pada suaminya tanpa mengatakan apapun. Barah maju lebih dekat. "Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kita harus terlihat akur di depan anak-anak?" bisiknya yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dengan ekor mata Anisah melirik ke arah Kenzo dan Keandra yang sedang menatap ke arah mereka. Barah tersenyum penuh kemenangan sambil kembali menyodorkan dasi pada istri, dan Anisah hanya bisa menurut tanpa bisa menolak karena tidak ingin kedua anaknya melihat ia dan suami berdebat. Meski dengan terpaksa, ia pun memakaikan dasi di leher suami, sementara Barah tersenyum karena bisa melihat wajah sang istri dari jarak dekat. Ia sama sekali tidak mengalihkan pandangan meski menyadari istrinya salah tingkah dan terlihat tidak nyaman, hingga ikatan yang terlalu kencang membuatnya merasa tercekik dan menyadari Anissa sedang menatap tajam ke arahnya. "Makasih," ucap Barah tanpa berpikir panjang. Ia mencium kening sang istri yang semakin melotot galak, tetapi ia abai dan pura-pura tidak menyadari hal itu. Tanpa rasa bersalah, Barah duduk di kursi berhadapan dengan kedua anak yang tersenyum senang ke arahnya. "Ayo, habiskan makanan kalian. Jangan lupa berdoa dulu. Ayah antar kalian ke sekolah," Barah berkata pada kedua anaknya. "Iya, ayah," kompak mereka menjawab. Barah pun segera fokus pada makanan saat dengan ekor mata ia melihat sang istri duduk di sampingnya. Anisah masih merasa kesal karena pria itu tiba-tiba, meski dalam hati ada sesuatu yang aneh ia rasakan. "Dasar muka tembok, cari kesempatan dalam kesempitan aja," menggerutu dalam hati. Setelah makanan habis, mereka pun bersiap untuk berangkat. Anak-anak sudah lebih dahulu naik ke mobil dan menunggu di sana. "Kamu mau kemana?" Barah bertanya pada istri. "Mau kerja?" "Nggak usah, kamu di rumah aja. Kamu kan masih sakit." "Enggak, aku enggak mau di rumah seharian, bosan," Anisah menolak, kemudian masuk ke mobilnya sendiri. "Kempes tuh bannya," ujar Barah lagi. Anisah baru ingat bahwa ia belum mengganti ban mobil yang kempes beberapa waktu yang lalu karena ulah suaminya. Ia kembali turun dan pergi ke mobil sang suami, membuka pintu belakang, tetapi anak-anaknya ada di sana. Akhirnya terpaksa duduk di kursi depan. Barah yang melihat hal itu hanya terkekeh, gegas menyusul sebelum istrinya berubah pikiran. Anissa dan Barah turun dari mobil. Saat tiba di depan sekolah kedua anak mereka, "Mama Kean," Anissa menoleh saat mendengar seseorang memanggilnya. Ia tersenyum ketika melihat Ibunda Lucy di sana, melangkah menghampiri teman yang ia kenal sejak putrinya sekolah di sana. "Mama Kean, apa kabar?" "Alhamdulillah baik. Mama Lucy juga baik kan?" Puji Tuhan, saya juga baik," jawab Ibunda Lucy yang memiliki keyakinan berbeda dengan Anissa. Mereka pun asyik berbincang sampai lupa waktu karena sudah lama tidak bertemu, jadi banyak cerita yang ingin mereka dibagikan. Sementara Barah hanya diam menunggu sambil melipat kedua tangan di depan dada dan bersandar pada badan mobil. Sesekali ia melirik ke arah benda penunjuk waktu yang melingkar di pergelangan tangan. "Ibu-ibu kalau udah ngerumpi suka lupa waktu deh," keluh Barah
Tetapi meski begitu, ia tetap diam menunggu karena tidak tega mengganggu istrinya yang sedang asik berbincang. Mama Ken itu suaminya sabar banget ya, mau nunggu kita yang lagi ngerumpi. Kalau suami saya mah pasti udah jewer saya, ujar Ibunda Lucy sambil terkekeh. Anissa menoleh ke arah di mana suami berada dan baru menyadari bahwa tadi datang ke sana bersama pria itu. Karena terbiasa sendiri, ia sampai melupakan suaminya. Ya udah Mama Lucy, saya permisi dulu, mau kerja soalnya, pamit Anissa. Silakan, salam buat suaminya. Kalau punya suami ganteng harus dijagain, nanti dicolek cewek lain, janda wanita itu. Anissa terkekeh. Mama Lucy bisa aja. Tapi saya sempat terkejut loh waktu tahu ternyata Kean dan Kenzo itu saudara kembar. Anissa lagi-lagi terkekeh mendengar ucapan ibu teman anaknya itu. Saya tinggal dulu ya Mama Lucy, pamitnya sekali lagi. Ibunda Lucy pun mengangguk mempersilahkan. Sementara itu, Barah yang awalnya sedang bersandar segera berdiri tegak ketika melihat istrinya mendekat, menajamkan penghilang ketika menyadari beberapa meter di belakang istrinya ada sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bara segera berlari dan menarik tangan wanita itu tepat saat kendaraan roda 2 tersebut hampir menyentuh istrinya. Anissa menjerit karena terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Begitu juga dengan ibunya Lucy menjerit saat melihat kejadian di depan mata, gegas mendekati. Ayah Ken sama Mama Ken gak apa-apa? Tanyanya dengan cemas. Anissa menggelengkan kepala. Saya gak apa-apa, tapi kayaknya papanya Ken yang kenapa-kenapa, sahut Ibunda Lucy lagi. Anissa mengernyit, tidak mengerti dengan maksud dari ucapan wanita itu hingga, aduh Cah, kamu bisa pindah gak? Sakit ini tangan aku. Wanita itu baru menyadari bahwa ternyata dirinya jatuh di atas. Segera Anissa bangkit dan membantu pria itu untuk berdiri. Mas nggak apa-apa? Bertanya dengan cemas sambil menyentuh tangan kanan suami. Sakit, pekik Bara. Maaf, Anissa menjauhkan tangannya dari pria itu. Sekarang banyak sekali pengendara yang lewat di sini, bawa kendaraannya ugal-ugalan. Waktu itu sampai Kean dan Kenzo yang jadi korban. Sekarang kalian, itu spion mobil Papa Ken juga rusak. Tadi keserempet motor, kayaknya badan mobil juga berat deh. Saya lihat dia mepet ke mobil kayak kehilangan keseimbangan gitu, cerotek Ibunda Lucy yang menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Au! Barah meringis saat tangannya tidak sengaja tersikut oleh sang istri yang menoleh ke arah spion mobil yang rusak tadi. Maaf mas, aku gak sengaja, sesal Anissa. Kayaknya tangan papanya Ken terkilir deh. Mana tangan kanan pula, bakal susah ngapa-ngapain, sekomentar Ibunda Lucy. Anissa menoleh, dalam hati ia membenarkan ucapan temannya karena tidak ada darah yang terlihat setelah kejadian itu, tetapi suaminya tampak kesakitan. Ayo aku antar mas ke rumah sakit, ujar Anissa kemudian menoleh pada Ibunda Lucy dan pamit sekali lagi. Anissa membukakan pintu samping kemudi untuk suami Barah masuk. Kunci mobilnya mana? Sini, biar aku yang nyetir. Barah merogoh salah satu saku jas dan memberikan kunci mobil pada sang istri yang kemudian berlalu. Ia tersenyum sambil menatap wanita yang sedang berjalan memutari bagian depan mobil. Sedetik pun pandangan tidak ia alihkan. Raut wajah Barah langsung berubah saat sang istri membuka pintu bagian kemudi. Ia kembali meringis seakan sedang kesakitan. Tanpa banyak bicara, Anissa membawa kendaraan roda 4 milik suaminya itu meninggalkan sekolah. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah sakit yang ditunjuk oleh Bara dengan alasan salah satu dokter di sana pandai mengobati tangan yang terkilir. Kamu tunggu di sini aja, ujar Barah ketika sang istri hendak ikut masuk ke ruang pengobatan. Kenapa? Aku mau nemenin mas.
tunggu di sini aja, kamu kan belum sepenuhnya sembuh. Di dalam ruangan itu banyak penyakit berkeliaran. Nanti kalau ada yang nempel di badan kamu gimana? Hah? Anissa melongo mendengar jawaban absurd suaminya. Belum sempat ia protes, pria itu sudah lebih dulu masuk dan menutup pintu. Akhirnya Anissa mau tidak mau harus menunggu di depan ruangan tempat sang suami diperiksa. Beberapa saat menunggu, ia terkejut dengan suara teriakan suami dari dalam ruangan. Anissa yang sedang duduk menunggu di kursi segera bangkit. Raut wajah cemas terlihat jelas. Karena tidak sabar menunggu, ia pun membuka pintu ruang penanganan itu. Bara dan satu orang dokter pria yang ada di dalam pun menoleh dan menatap Anissa dengan penuh tanya. Maaf, tadi dikira ada apa, soalnya Mas teriak, cicit Anissa yang salah tingkah saat ditatap dua orang pria sekaligus. Dokter tampan masih muda itu tersenyum. Gak apa-apa, silahkan masuk, ini juga udah selesai kok, tinggal pakai ARM seling aja biar aman. Anissa hanya diam di dekat pintu saat dokter membantu suami memakaikan gendongan tangan. Setelah semuanya selesai, mereka pun pulang. Sesekali ia ikut nyengir saat melihat suaminya meringis kesakitan. Tolong antarkan aku ke rumah mama, ujar Bara ketika sudah berada di dalam mobil. Kenapa harus ke sana? Anissa bertanya. Di sana ada mama yang bisa bantu aku. Kalau tangan kanan aku yang sakit kayak gini, aku pasti kesulitan ngelakuin banyak hal. Terus Mas mau aku anterin ke rumah biar nanti mama mengira aku ini istri yang gak bener, yang suaminya sakit malah dianterin ke rumah mertua bukannya diurusin gitu. Pengen banget memangnya aku dicap istri gak benar, sindir Anissa. Enggak gitu, kamu mikirnya kejauhan loh, sangkal Bara. Tapi itu bisa aja terjadi kan. Terus kamu maunya gimana? Tinggal di rumah, aku yang akan bantu Mas, jawab Anissa. Bara tersenyum dalam hati. Memang itu yang ia inginkan. Nanti aku kerepotin kamu, kilahnya terkesan seperti menolak secara halus. Aku nggak repot, udah pokoknya nurut aja, jangan banyak bantah, saut Anissa sambil terus mengemudi. Ia memutuskan untuk merawat suami karena merasa bersalah. Pria itu pun terluka karena menolongnya. Ini kita mau pulang, kamu nggak jadi berangkat kerja? Enggak. Tadi juga Alan telepon dan aku udah bilang sama dia kalau Mas nggak bisa masuk kantor. Alan telepon ke HP aku. Emang HP aku di mana? Sang pria bertanya karena lupa di mana menyimpan ponselnya. Bukan, Alan telepon ke HP aku karena katanya udah beberapa kali coba telepon Mas, tapi nomornya nggak bisa dihubungi, jawab Anissa. Bara diam seraya berpikir mengingat di mana ia meletakkan ponsel pintarnya. Aku rasa ketinggalan di kamar anak-anak. Nanti deh aku coba periksa. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara pasangan suami istri tersebut. Anissa fokus mengemudi sementara Bara hanya diam sambil sesekali menoleh pada istrinya. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah tiba di rumah. Tunggu, jangan turun dulu biar aku bukakan pintunya, ujar Anissa sambil membuka sabuk pengaman yang melingkar di tubuh suaminya. Gak apa-apa, aku bisa kok buka sendiri, tangan kiri aku kan nggak ada masalah, baik-baik aja, tolak Bara, tidak mau memberi kesan bahwa ia memanfaatkan situasi yang ada. Oh ya udah, wanita itu membuka sabuk yang masih melingkar di tubuhnya, kemudian turun, berjalan lebih dulu dan membukakan pintu rumah untuk suaminya. Mas istirahat aja. Kamu punya kamar lain gak? Bara bertanya ketika mereka sudah sampai di dalam rumah. Sebenarnya rumah ini punya 3 kamar, tapi yang satu aku pakai untuk menyimpan barang yang jarang dipakai. Kalau ditinggali bisa. Buat apa? Anissa menanggapi pertanyaan suami dengan pertanyaan lain. Keningnya mengernyit, tidak mengerti apa yang akan dilakukan suaminya dengan kamar lain. Ya buat aku istirahat lah, kan
Kan ada kamar anak-anak, Mas juga tadi malam tidur di sana kan? Iya, kalau tangan aku lagi baik-baik aja sih nggak apa-apa. Tapi tangan aku kan lagi sakit, kamu tahu sendiri kan kalau tidur jedak-jeduk kayak gitu. Aku sampai nggak bisa tidur tadi malam. Ken juga sama, cerocos Bara. Ia memiliki pengalaman tidak mengenakan saat pertama kali tidur bersama putrinya di rumah, padahal waktu di rumah sakit tidak seperti itu. Mungkin karena saat itu Keandra sedang sakit. Anissa terkekeh mendengar perkataan suaminya. Memang benar, Keandra, jika tidur tidak bisa diam, kenapa kamu malah ngetawain aku? Tanya Bara dengan keki. Sekarang Mas istirahat dulu aja di kamar mereka. Toh Ken sama Ken juga masih di sekolah. Kalau nanti malam biar dipikirkan nanti aja. Baiklah, aku bangunkan nanti kalau Mas udah waktunya minum obat. Bara pergi ke kamar tidur kedua anaknya dan menutup pintu. Dengan santai ia membuka ARN sling karena sebenarnya tangan tidak terluka parah. Meski sempat terkilir, tetapi dokter yang memeriksanya tadi memang pandai menangani hal seperti itu. Saat di dalam ruangan dokter ia menjerit karena tangannya diurut dengan begitu kencang dengan dalih mengembalikannya ke posisi semula. Namun memang setelah itu sakit di tangannya pun mulai berkurang. Buat apa kamu pakai sling? Tangan kamu kan gak apa-apa, ujar dokter tadi saat Barah memeriksakan diri. Udah deh, pokoknya kamu pakaiin aku sling aja dan bilang sama istri aku kalau aku gak bisa gerakin tangan aku untuk beberapa hari, sahut Barah. Dokter muda itu memanglah temannya. Itu juga alasan kenapa Barah meminta Anissa mengantarnya ke sana, meskipun tempat itu lebih jauh dari sekolah. Kamu mau kena azab suami yang bohongin istri? Udah deh, sekali ini bantu teman. Kenapa sih? Cuma ini jalan satu-satunya biar aku bisa deket sama dia. Nanti kalau ketahuan aku juga yang kena. Kalau istri kamu nganggep aku menyalahgunakan profesi aku gimana? Udahlah, kamu gak usah berpikir terlalu jauh. Sekarang tolong lakukan apa aja yang aku minta. Bara tetap bersikukuh. Belum sempat dokter laki-laki itu menjawab, mereka berdua sudah dikejutkan dengan suara pintu yang dibuka dan melihat Anissa berdiri di sana. Tetapi Bara bersyukur karena kemunculan Anissa juga teman dokternya itu mau mengabulkan permintaan. Setelah membuka pakaian kerja lalu menggantinya dengan kaos santai, Bara kembali memakai ARM sling agar istrinya tidak curiga. Ayah dua anak itu kemudian naik ke atas tempat tidur untuk beristirahat sebab tadi malam ia memang tidak bisa tidur nyenyak karena kebiasaan tidur kedua anaknya. Ia sebenarnya sempat pindah dari tempat tidur Keandra ke ranjang Kenzo, berharap di sana bisa terlelap, meski sebenarnya ia pun tahu putranya itu jika tidur tidak bisa diam, tetapi masih lebih alim dibandingkan dengan Keandra. Namun ternyata sama saja. Saat ia hendak memejamkan mata, tiba-tiba saja Kenzo menyikut punggungnya. Ia baru bisa terlelap setelah membungkus tubuh sang anak dengan selimut.